Ada 25 menit kalian worship ya. Kalian buat. Sadar gak kira-kira apa yang kita buat tadi? Dalam 25 menit tadi. Sepanjang minggu ada yang mulus perjalanannya. Ada yang tekanan, ada yang mungkin kamu ngalamin banyak hal. Mungkin masih ada yang nangis tadi malam. Tapi tadi untuk setengah jam tadi kita pilih. Kita dalam kesepakatan apa yang kita buat tadi. Kalian sedang mendeklarasi sifat-sifat Tuhan. Wah, gak main-main saudara. Ya, jangan anggap biasa. Ya, kamu gak bisa ciptakan iman. Nggak. Iman itu gift. Ya, iman gak sama dengan knowledge. Iman gak sama. Pengetahuan apapun terbatas. Pengetahuan hanya bisa percaya kalau ada buktinya. Pengetahuan akan terima itu, knowledge begitu. Iman bukan anti pengetahuan, bukan anti intelektual. Iman lebih tinggi. Dibilang iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Dia lebih tinggi. Penyembahan dengan iman menjadi penyembahan berdaya cipta. Pegang apa yang kalian punya. Itu budaya kalian. Keren banget. Pegang itu. Jangan ditukar dengan apapun. Mahal apa yang kalian buat dalam 2,5 jam tadi. Ya. Mari siapkan hati. Berdiri hambamu. Siap untuk menyampaikan isi hatimu. Aku mengaku bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Abah. Curahkan isi hatimu. Kami mau terima apa yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, thank you worship team. Kalau kalian gak masuk surga, kebangetan loh. Ya, oke. Alasan saya berdiri di sini bukan jadwal. Bukan. Tapi alasan saya hubungan. Posisi saya di Ambon. 31 tahun saya mengembalakan di sana. Jadi hubungan saya dengan Pak Wiryo dulu belum ada gereja ini, ya tahu. Jadi kita sudah kenal sejak tentara Jepang mendarat di lapangan Banteng kira-kira waktu itu, gitu kira-kira. Jadi itu alasannya, ya. Gitu. Saya tidak coba datang menggurui kalian, no. Kalian tidak kurang pengajaran. Kalau kamu baca statement-statement di atas ini, kalau ini jadi atau terwujud nyata. Sebenarnya kota ini berubah. itu PR kita, ya. Gitu. Saya coba bagi aja apa yang saya dapat. Jadi ini sejak bulan Oktober saya duduk, pengajaran yang saya bagi ini ya karena sebagai gembala kan berpikir tentang Tuhan mau bawa kemana. Bukan tentang bisa baca buku dan berkhotbah gitu. Tapi saya perlu mengarahkan kira-kira Tuhan perlu tahu Tuhan mau bawa kemana. Ya kan? 31 tahun saya mengembalakan, tahun ini saya usia 72. Jadi kalau digabung 100 lah kira-kira gitu, oke? Nah, judulnya kira-kira ini, When Hope Came Down. Dunia enggak bisa kasih itu buat saudara. Apapun. Puji Tuhan, saudara punya Tuhan yang luar biasa. Ya, renungkan ya, pikirin baik-baik. Di luar Yesus, hanya ada Tuhan yang menuntut. Pikirin, kamu punya Tuhan yang memberi. Bayangkan kok orang mau tukar Yesus, berarti dia nggak kenal. Dia hanya beragama. Di tahun baru, awal tahun ini, dengan segala macam atmosfer, keadaan, saya tetap jaga mimbar ini, saya nggak mau ngomong so tau. When hope came down artinya ada satu rancangan emas untuk kita, untuk hari esok kita. Bukan yang manusia janji. Oke, Lukas 2
ayat 11. Saya nggak khotbah Natal, tapi ini prophetic message. Ini pesan. Lukas satu-satunya yang ambil pesan ini bukan dari sejarah perjanjian lama. Tapi ini malaikat langsung datang kasih pengumuman. Kira-kira gitu. Ya, bunyinya gini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 2000 tahun lalu sorga mengumumkan ini. Gak ada siapapun makhluk lain bisa bilang ini. Bayangin. Nah, saya jelasin, sekarang saya coba bedah dia. Yesus punya 3 jabatan penting. Dari perjanjian lama sifatnya masih tersembunyi. Dia hanya ada dalam nubuatan para nabi. Jabatan yang pertama dia disebut juru selamat. Gak ada siapapun coba-coba pakai ambil judul ini. Gak ada yang bisa. Hanya dia. Juru selamat yang ahli menyelamatkan kamu dalam segala lini. Kenapa kita bisa tukar karena proyek, karena apalah sebut aja itu. Karena cinta dan lain-lain. Coba lihat itu. Yang kedua dibilang raja yang diurapi, itu jabatannya. Dan yang ketiga baru dia disebut Tuhan. Juru selamat, raja, dan Tuhan. Coba silakan, kamu masa bisa dibohongin? Gak mungkin lah. Kamu riset aja, lihat. Oke. Nah, saya mau tekankan di kata Tuhan itu. Kata Tuhan dalam teks Yunaninya diambil dari kata kurios. Yang dipakai untuk sebutan Tuhan itu. Kurios punya 3 arti. Yang dibilang pertama adalah penguasa tunggal. Jadi 2000 tahun lalu sorga umumin hari ini telah lahir penguasa tunggal. Wow, luar biasa lah. Pertanyaannya berapa banyak kita ngalamin itu? Arti yang kedua, the bread keeper. Lumbung roti. Satu jaminan di mana kamu gak bisa lapar. Yang datang ini lumbung roti. The bread keeper. Itu kurios. Dan arti yang ketiga, nah saya mau di sini. Arti ini yang saya mau bagi dengan saudara. Dibilang penguasa sistem. Manager sistem. Yang mengatur sistem. Begini sejarahnya. Awal manusia diciptakan, saudara pikir saya mau kamu tangkap siapa kamu. Itu identitas paling penting yang kamu harus tahu. Siapa kamu? Manusia sangat berarti. Gak bercanda saudara. Tuhan gak iseng ciptaan manusia. Manusia itu God representative. Manusia itu gambar Allah. Gak ada makhluk lain dibilang segambar dengan Allah. Gak ada. Tahu nggak waktu Tuhan buat manusia, Adam yang pertama, dia nggak didesain untuk mati. No, iseng banget Tuhan begitu. Karena konsekuensi dari pelanggaran itu, manusia jadi berdosa dan mati. Enggak tambah tua, terus nanti sakit. Enggak gitu, enggak didesain itu, enggak ada pernyataan itu dari Kejadian pasal pertama. Lihat itu. Kamu mau lihat nggak siapa kamu? Nah, itu kalau kita sendiri nggak tahu itu, nah di situ kita jadi korban, gitu. Sayang. Nah makanya waktu jatuh mesti ditebus, karena yang Tuhan tebus ini nggak, malaikat jatuh nggak ditebus, enggak. Tuhan udah keringet dingin, nyesel, enggak. Coba baca. Lucifer dibuang, malaikat dibuang. Apakah Tuhan bikin malaikat baru? Tapi waktu manusia jatuh, dia menangis, dia turun, dia tebus. Kenapa? Karena ini gambarnya God representatif. Kamu lihat gak manusia diciptakan? Supaya saya mau saudara gak bermain hanya sampai di keselamatan. Tuhan bilang gini, Adam berkuasalah kamu. Itu perintah pertama. Memang gak didesain buat susah, menderita, tambah tua. Enggak ada. Berkuasalah kamu atas semuanya ini. Tapi dia kasih taman dulu, Taman Eden. Gini, kamu mulai dari taman ya.
Saya mau latih kamu. Kalau kamu bisa kelola, kamu bisa manage taman ini, taklukan semuanya. Di taman dia udah gagal. Tapi lihat kata ini, berkuasalah kamu. Taklukan ini. Jadi lihat di situ Tuhan kasih satu otoritas. Jadi apa beda Tuhan dengan Adam? Adam berkuasa, Tuhan maha kuasa. Jadi kalau kita bicara gereja dalam teologi yang buat saya ini nenek moyang dari semua teologi, ya, bukan reform, bukan Calvin, bukan. Nenek moyang sudah kingdom, kerajaan Allah. Ini yang saudara tulis-tulis nih semuanya. Itu. Karena dia bilang datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Jadi ini tujuannya. Tapi banyak pengajaran kita dengar Tuhan mati, Tuhan tebus kamu supaya nanti kamu ke sorga. Sorga bukan tujuan, sorga tempat. Saya ke Serpong, ini tempat. Tujuannya ke WTC. Kalau saya sampai di sini tapi saya pergi ke tempat lain, saya nggak ketemu tujuan, saya hanya ketemu tempat. Ngapain ke sorga kalau nggak ketemu tujuan? Sesat nih pendeta. Nah, saya mau kamu tangkap ini. Tuhan nggak tebus kamu untuk itu. Tahu apa? Apa? Dia tebus. Untuk kamu, you become like Jesus. Nggak ada satu pelajaran dimanapun, dimana hanya kamu, hanya kita, hanya kekristenan yang percaya pada kesempurnaan. Kamu akan menjadi seperti Kristus. Wow. Lihat itu. Amasya, nah roh-roh amasya ini lu mesti usir. Nah itu. Baik. Lu gak percaya. Karena kamu, kalau kamu sendiri gak menghargai ini identitasmu, siapa yang mau tolong kamu? Kamu seperti sudah menghukum dirimu dalam keterbatasan itu. Bukan karena kamu full time. Itu tipuan lagi. Itu tipuan. Lihat keberhargaan kamu. Tapi jatuh, Tuhan tebus. Nah, pengumuman 2000 tahun yang lalu, dunia ada dalam sistem jahat. Wow. Lihat itu. Oke, saya bagi. Di semesta ada 3 manajemen. Yang pertama, pasti kerajaan Allah. Yang kedua, belum ada dosa. Kerajaan dunia. Itu yang dibilang otoritas dikasih ke Adam. Bayangin Tuhan yang bilang bahwa Adam, kamu yang kasih nama semuanya. Adam kuliah di mana? Coba. Dia kasih nama binatang-binatang, semua pohon-pohon. Tuhan yang jalan nama dia. Tahu nggak? Mari lihat ini. Ini makanya saya bilang mungkin melawan akal sehat karena kita udah cacat logika karena dosa. Coba. Waktu Tuhan, ini tanah liat, artinya tangkap baik-baik. Pertama kali Allah bekerja. Waktu dia buat Bima Sakti, Tata Surya, dia cuma ngomong, jadi. Tapi waktu dia mau buat manusia, Allah mengotori tangannya. Dia ambil tanah. Dia bentuk tanah, benda mati. Kamu bisa lihat. Billion of angels, seluruh malaikat bilang ini, belum pernah kita lihat ini. Mereka nonton, Tuhan gak meeting sama malaikat-malaikat. Nah, mereka bertiga. Ini bukan Allah ada 3 ya, dengar dulu. Kalau Trinitas itu bukan keberapaan Allah. Jangan berdebat di situ. Trinitas bicara keberadaan Allah. Itu. Jadi mereka ngomong, dan ini pernyataan dalam kitab Kejadian. Marilah kita jadikan mereka seperti kita. Wow. Dibentuk Adam dong. Tanah, benda mati. Lihat. Sudah. Masih benda mati. Seluruh malaikat nonton. Mungkin mereka ngobrol satu dengan ini. Siapa tuh? Kita gak pernah lihat. Apakah dia lebih bagus dari kita? Yang satu bisik-bisik. Apakah dia lebih keren dari bintang Orion itu? Tuhan nggak ngobrol. Tuhan bikin ya. Ini keajaiban di atas semuanya. Dia hembus kata nefes hayah. Dia hembus di tanah. Bus.
Apa nafas saya? God's DNA. Wow. Tanah berubah jadi daging. Seketika. Seluruh sel terbentuk. Adam, pandangan mata pertama dia. Dia ngeliat air terjun Niagara. Dia ngeliat gunung Himalaya. Dia lihat wajah penciptanya. Adam, God's DNA. Makanya Tuhan bilang, kalau lu bilang ini pohon duren, Adam. Lu bilang itu kambing. Adam yang kasih nama. Tuhan gak bawa daftar nama binatang, terus bilang gini, nih Adam, lu hafalin dulu, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nggak gitu. Apa yang Adam bilang, jadi kamu bisa lihat otoritas itu yang Tuhan kasih. Wow. Nah, kalau kamu dengar kata grace, kasih karunia. Apa itu? Mari dengar definisinya, kemampuan ilahi. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia hidup dalam kemampuan ilahi. Wow, makanya begitu dia jatuh, kamu mesti tahu. Itu waktu Adam makan buah itu, detik secepat dia tarik napas, dia terpisah. Jatuh. Kata terpisah itu kata perceraian. Jadi pertama kali kata perceraian itu di Kejadian pasal 3. Terpisah dengan Tuhan. Makanya Tuhan nangis. Jadi waktu dia bilang, where are you Adam? Bukan dia gak tahu Tuhan di mana, dia Tuhan. Tapi Adam terpisah. Kamu boleh macam-macam keadaanmu. Mari dengar satu pesan saya hari ini. Jangan kamu bercerai dengan Tuhan. Habis. Itu Tuhan, where are you? Tuhan yang begitu romantik, lembut. Dia datang. Dan dia tebus. Kenapa? Mahal. Sangat mahal. Saudara lihat itu. Wow. Nah, Adam tadi cuma 2. Kerajaan Allah, kerajaan dunia. Rajanya ada. Adam serahkan ke Lucifer. Lahir kerajaan ketiga yang bukan dirancang oleh sorga. Kerajaan kegelapan. Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Yesus 2000 tahun. 4000 tahun dunia dalam sistem kegelapan. Kira-kira sorga bilang ini, cukup. Sekarang saya utus anak saya. Malaikat di Lukas saya bilang, hari ini lahir bagimu. Kurios, penguasa sistem. Selesai dunia, saya punya sistem yang baru. Pertanyaannya, berapa abad gereja hidup dalam sistemnya dia, kerajaan Allah, atau dunia? Ini yang bikin kita biasa aja. Saya coba bagi ini. Wow. Ini yang saya sebut ada satu sistem kerajaan Allah yang kita hidup. Waktu kita pilih itu, waktu gereja memilih itu, kamu masuk dalam satu rancangan emas yang Tuhan akan bawa kepada tujuannya. Wow. Nah, rancangan ini bisa bikin juga kita kayak kurang percaya. Bener gak sih ini bisa terjadi? Bisa. Bisa. Kalau rancangan Tuhan masuk-masuk akal aja, bikin sendiri aja, gak usah pakai Tuhan. Tapi dia punya yang seperti ajaib gitu. Memang. Itu artinya gini, supaya kita bergantung sama dia. Rancang emas artinya gini, bumi tempat di mana semua manifestasi Allah dicurahkan melalui manusia. Kita yang memanifestasikan, karena dunia nggak lihat Tuhan, lewat kamu orang lihat Tuhan. Harusnya begitu. Jadi kamu di tempat kamu kerja, kamu God representative. Cuman gereja banyak salah ngajar. Kalau ini mengganggu kamu nanti tolong diedit kata ini sedikit. Karena kita pikir kalau kamu kerja itu sekuler. Rohani nanti hari Minggu. Ini penyesatan. Nah di sini yang saya bilang. Teologi itu Lucifer jagonya. Si kunyuk itu jago banget. Nah
Dia bapak segala penipu. Dia bukan nipu kayak yang kita nipu. Dia jagonya. Dia bermain dengan firman. Dia nggak bermain biasa-biasa. Dia lebih tahu dari kita. Yesus yang adalah firman dicoba dengan firman. Gimana lu yang jarang baca? Nah, coba. Jadi di sini makanya kita, apa sistem yang paling bahaya sekarang di dunia ini sejak kejatuhan? Religion, agamawi. Agama menuntut kesempurnaan dari orang berdosa. Bisa? Yesus kasih karunia memberi kesempurnaan kepada orang berdosa. Kamu bisa hidup benar? Saya tantang kau. Kamu bisa hidup benar? Kamu bisa suci? Coba. Bisa. Dosa bukan apa yang kamu buat. Yang kamu gak buat dosa. Bisa. Lu bisa benar. Lu habis doa, lu turun, lu maki supir lu. Lu marah lu punya suster. Bisa lu benar. Kamu disucikan. Kamu dibenarkan. Kamu gak bisa benar. Kalau kamu merasa, itu yang bilang religion spirit. Kita merasa kita benar. Nah, kalau kamu ngerti ini, berubah lagi lu punya penyembahan. Berubah lagi. Karena semua only by grace, betul. Gitu. Lihat itu. Apa tujuan kekal kita ditebus? Itu tadi. You become like Jesus. Wow. Jadi waktu saudara menjaga hidup, nggak bikin ini gitu, bukan supaya nanti masuk neraka. Itu kampungan tuh pemikiran-pemikiran kayak gitu. Gitu. Yesus itu bukan punya sifat kasih. Dia adalah kasih. Jadi kasih itu person, kasih itu pribadi. Dengan kata lain, saya jelasin. Dia tidak bisa berhenti mengasihi kamu. Karena itu pribadi. Dia tidak bisa berhenti mengasihi kamu. Lu bikin dosa, lu jatuh. Yesus gak berhenti mengasihi kamu. Kamu yang berhenti mengasihi dia. Itu. Kalau dia berhenti mengasihi kamu karena alasan dosamu, artinya dia berhenti jadi Tuhan. Jadi kita yang berhenti. Jadi waktu bilang jangan buat dosa, bukan supaya Tuhan mengasihi. Saya pernah ngomong itu di sini dulu. Lu baca firman 3 jam satu hari, Tuhan dah tambah sayang. Lu berdoa 3 jam tiap hari, Tuhan dah tambah sayang. Kenapa? Dia sudah sayang. Jadi kalau kamu berdoa kamu yang tambah sayang, itu bedanya. Nah, tangkap itu baik-baik. Ini yang saya bilang rencana emas, rancangan emas. Yuk, tadi kita dengar pengumuman di Bethlehem itu, saya ajak saudara berjalan terus dari Bethlehem ke kitab Wahyu. Sadap. Kalau dengar Wahyu tuh kayak dengar film-film silat aja kan gitu. Ya. Kayak kita paling serem gitu. Tapi gini. Ini di bulan Oktober itu tahun lalu. Saya duduk baru Wahyu pasal 1. Apakah kitab Wahyu itu apa sih? Saya cuma bisa bilang setelah saya renungkan, setelah tentu semua duduk, ambil waktu, bedah sana sini, baru saya bisa bilang, dia kitab kabar baik untuk hari esok, sekaligus buku pegangan buat kita untuk hari ini. Itu kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu, kitab yang diperlukan untuk saudara, saya, kita semua. Orang-orang yang butuh satu sandaran yang lebih kuat untuk hari esok. Kitab Wahyu gak masuk akal kalau dia cuma koleksi nubuatan. Nah ini bahayanya di sini. Ini kan kita di akhir zaman. Nabi palsu, pelajaran palsu semuanya. Itu. Bayangin. Kitab ini menginginkan satu masa depan
yang dia buka untuk kita. Kita bisa terperangkap dalam visi yang aneh, misterius kalau saudara salah dengar pengajaran-pengajaran. Memang umat korban dari pengajaran. Jadi semua orang penting, Bapak Gembala nomor 1, kita mesti hati-hati. Umat adalah korban pengajaran. Coba, ini judul-judulnya saya kasih lihat. Ada 1, makhluk multi wajah yang tidak berhenti berseru di hadapan takhta Allah. Ada 6 poin di sini. Wow, ini kira-kira kalau saya ajar judul ini, apa tuh? Bisa nafsir sembarangan kan? Yang kedua, kuda-kuda beraneka warna, lari menembus kegelapan atas perintah sang anak domba. Wih, gimana tuh? Itu ada dalam Wahyu 6. Belalang-belalang yang keluar dari bumi mengengat manusia. Wah, kalau saudara lihat ini, mau diajar apa tuh dengan judul begini? Ada makhluk aneh bertanduk 10, berkepala 7 keluar dari laut yang diberi kuasa. Wow, ngeri kan kalau lihat ini. Munculnya 3 roh najis yang menyerupai katak dari mulut naga. Monster yang menciptakan goncangan politik dan peperangan. Ada tuh di Wahyu 16. Poin ke-6, perempuan pelacur yang duduk di atas binatang merah ungu, ya, gitu. Memakai kain ungu dan kirmisi dihiasi emas. Wah, ini. Pengajaran-pengajaran begini apa tuh coba? Dan tahu nggak waktu ini ditulis? Cuman ada 2 pribadi, Yohanes dan Yesus di pulau itu. Gak ada orang lain. Tuhan datang buat Yohanes. Dan untuk menyingkapkan rahasia dari kitab ini, kita harus mendekati dia sebagai kitab penyembahan. Nah, kalau saya bilang penyembahan, bukan tentang menyanyi, itu bagian, tapi bukan. High worship bukan menyanyi. High worship itu, menyanyi itu gini, kamu ngomong ke Tuhan. High worship itu learn, belajar. Kamu mau belajar, dengar Tuhan. Nah, dari situ timbul understanding. Makanya Tuhan mulai buat budak-budak, 400 tahun jadi budak. Kalau saudara belajar, Tuhan udah mulai dengan ini, taatlah ya. Enggak, itu kata biasa buat budak. Seperti kamu praktek di rumah buat anakmu. Taat ya. Kalau nggak apa-apa nggak kasih duit. Itu budak. Taat ya. Nah, kebanyakan kita juga begitu dengan murid-murid yang kita ajar. Taat ya. Tuhan udah mulai gitu buat Israel. Ini budak 400 tahun. Kamu baca Alkitab. Tuhan mulai dengan ini. Dengarlah hai Israel. Wah, keren banget Tuhan. Dengarlah Israel. Dari dengar timbul respon. Dari respon baru responsibility. Itu dengar. Tahu gak, puluhan tahun Musa mengajar tentang dengar. Tahu gak, kalau kamu mau riset, 3000 tahun lalu gak ada orang buta huruf di Israel. Karena mereka dilatih, dengarlah. Ceritakan tentang Tuhan Allahmu saat engkau duduk, berdiri, berpergian, saat engkau tidur. Anak-anak dilatih dengar. Bukan taat. Itu budak yang biasa digituin. Tuhan dah gitu. Tapi kita udah banyak salah ngajar. Nah, rahasia kitab Wahyu dasarnya cuman waktu saudara pahami Tuhan, saudara kenal Tuhan, maka saudara juga akan paham pengajarannya.